Impres nomor 9 tahun 2025 ini tidak akan efisien, tidak akan efektif. Karena tidak menyasar tentang kebutuhan, tentang usaha-usaha yang ada di pedesaan. Tidak memilah-milah. Ya, hanya membentuk sebuah lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dalam podcast Manipol News Jumat 19 September 2025. Pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu, Mas Ahmad Gunawan, ya, Ketua Umum Yayasan Waskita, Wahana Aksi Kritis Nusantara, yang misinya antara lain adalah mengkritisi kebijakan negara yang berhubungan dengan rakyat atau masyarakat. Hadir juga di sini Saudara Muhammad Samsu, ya, Mas Muhammad Samsu. Ini Korwil Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat Provinsi Banten, dan beliau juga ya pernah ya aktif ya di dunia perkoperasian. Ya, pernah menjabat sebagai manajer, salah satu manajer koperasi unit desa. Ya, di salah satu desa di Kabupaten Pandeglang. Nah, sedangkan Mas Ahmad Gunawan ini sebagai Ketua Umum Yayasan Waskita Wahana Aksi Kritis Nusantara ini adalah sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan. Yang pada intinya ya misi dari yayasan ini adalah mengkritisi kebijakan negara yang berhubungan dengan rakyat. Para pemirsa sekalian, ya, bahwa belum lama ini ya Presiden Prabowo ya tanggal 17 September melantik Menteri Koperasi yang baru, ya, yaitu Bapak Ferry Juliantono. 3. Menteri Koperasi. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya beli koperasi yang baru. Tentu ada banyak PR yang nanti harus diselesaikan oleh Menteri Koperasi yang baru. Yang ini sebetulnya melanjutkan PR ya oleh yang sudah dikerjakan ya, oleh Menteri Koperasi sebelumnya. Mas Ahmad Gunawan ya ini selaku pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan ya. Kali ini kita akan bicara tentang koperasi ya. Jadi Manipol News mengundang saudara untuk bicara tentang koperasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa ya program Presiden Prabowo tentang koperasi ini diamanatkan lewat Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih atau yang kita kenal dengan koperasi Merah Putih. Bagaimana pendapat dari Mas Ahmad Gunawan tentang ya program Presiden Prabowo tentang koperasi yang dituangkan dalam Impres nomor 9 tahun 2025 tentang koperasi Merah Putih? Gimana pandangan Mas Ahmad Gunawan tentang hal tersebut? Baik Mas Riz, terima kasih atas undangannya di dalam podcast Manipol News hari ini. Jadi saya kemarin memang sempat membuat press release sedikit pesimis, namun sebetulnya itu sinyal untuk pemerintahan Prabowo. Jadi Prabowo dengan konsep sumitronomik ini, beliau sudah mulai mau mendekatkan diri pada demokrasi ekonomi sesuai dengan konstitusi kita yaitu pasal 33. Persoalan ekonomi dari oleh dan untuk rakyat. Jadi yang saudara tentu pasal 33 ayat 1 ya. Demokrasi ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dan bangun ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 ini tentunya bentuknya adalah koperasi. Ya. Oke. Itu sudah sangat kita apresiasi bahwa Presiden Prabowo boleh katakan sudah menjalankan sisi kebijakan ekonomi dengan
sesuai konstitusi yaitu demokrasi ekonomi. Itu kita apresiasi sekali. Namun, Mas Riz, kali ini saya sangat kaget dengan adanya Impres nomor 9 tahun 2025 ini yang memerintahkan kepada 16 menteri dan lembaga, yaitu Badan Pangan dan Badan Gizi, dan 13 menteri plus 2 kepala daerah, gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Ini tak ubahnya dulu dengan Impres nomor 484 yang telah dicanangkan oleh Pak Harto saat itu, Saya ingat ya, itu sering disebut Impres Sapu Jagat, itu. ya, itu tentang KUD dan pembinaan perekonomian rakyat. Jadi beliau itu sempat sukses itu dengan memerlukan waktu 10 tahun. Jadi Lahirlah KUD itu bekerja dalam tempo 10 tahun baru menghasilkan. bisa mendapatkan yang namanya swasembada pangan tahun 95-96, ya kan? Dengan pada saat itu undang-undangnya nomor 12 tahun 67 Perkoperasian Indonesia. Ya, bahwa untuk membentuk koperasi cukup kepala dinas koperasi yang menerbitkan badan hukum. Tidak seperti sekarang, semi kapitalis, dia harus mengeluarkan duit membayar badan hukum koperasi lewat notaris. Ya. Jadi yang saudara maksud di sini sepertinya ada kontradiksi antara Impres nomor 9 tahun 2025 dan Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tahun 92 ya. Contoh yang tidak usah terlalu panjang lebar. Impres nomor 9 tahun 2025 ini hanya menekankan koperasi primer, membangun sebanyak-banyaknya koperasi primer. Jadi Impres nomor 9 2025 membangun sebanyak-banyak koperasi primer. 80.000 Mas, bayangkan. Oh iya. Ya, Yang karena ada 80 ribuan desa. Ya. Sementara di satu sisi ada yang namanya BUMDes. Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Di situ di ketentuan umum disebut. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ini sudah konstitusional, ya kan? Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 pasal 33. Terus kedua, perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Ya. Ini di dalam Undang-Undang nomor 25 tentang ya, perkoperasian Indonesia, ya kan? Nomor ayat 3, koperasi primer ya, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Betul. Ini Impres ini akan didirikan oleh orang per orang walaupun top down. soalnya masalahnya di mana? Ya. Terus ayat 4, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Ini yang akan saya bedah. Bahwa koperasi ini di setiap desa harus ada. Dengan biaya yang besar, negara kalau tidak salah menganggarkan 83T untuk koperasi desa ini. Yang belum tentu ngerti tentang spek usahanya, kebersamaan masyarakat, program unggulan atau produk unggulan masing-masing desa. Di dalam undang-undang ini disebut ketika ada sebuah koperasi yang sejenis di dalam satu daerah, 3 badan hukum bisa membentuk koperasi sekunder, ya kan? 5 badan hukum bisa membentuk koperasi tersier namanya, lebih tinggi. Itulah fungsi pengawasan dengan usaha sejenis. Jadi kalau memang mau menerbitkan Impres ini, apakah Impres ini yang perlu diganti ataukah undang-undangnya ini yang perlu direvisi? Bisa ditajamkan lagi yang dimaksud dengan apa kontradiksi itu. Ya. Jadi ketika dia hanya mencanangkan tentang koperasi primer, tak ubahnya akan membuat boleh katakan tumpang tindih dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMDes. Ya, tentang adanya badan usaha milik desa. Mereka sasarannya kan sama, pasar yang sama. Ya. Oh, maksudnya di sini adalah dalam kegiatan koperasi tersebut Ya. bukan tidak mungkin akan ada semacam persaingan Tidak hanya sekedar persaingan, tidak efektif. antara koperasi merah putih, sebut saja koperasi desa, dengan BUMDes yang ada di tiap-tiap desa. Tiap-tiap desa. Sementara di dalam undang-undang BUMDes itu disebutkan seandainya ada kesamaan usaha bisa membentuk gabungan daripada BUMDes. Nah, koperasi ini tidak ada perintah di dalam Inpres ini. Seandainya ada usaha bersama, kesamaan usaha, kesamaan kelompok bisa membentuk koperasi sekender. Pengawasannya itulah yang tidak ada. Semua langsung tertuju pada primer yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Jadi Sangat berat. menurut saudara, Inpres nomor 9 ini harus dilengkapi. Inpres nomor 9 ini dilengkapi pembentukan koperasi sekender. Ya, usaha yang bersama bisa melebur. Terus yang paling pokok adalah pemerintah khususnya Kementerian Koperasi. Kalau mereka tidak melebur gimana? Dampaknya dalam kegiatan usahanya tidak seperti apa? efisien, tidak efektif. Uang itu akan terbuang. Menurut saudara, ada bentuk-bentuk yang inefisiensi atau ketidakefisienan apabila Inpres nomor 9 ini diterapkan, dilaksanakan, sementara di situ tidak disebutkan tentang perlunya membentuk koperasi sekunder atau koperasi tersier. Ya, di mana diharapkan dengan koperasi sekunder dan tersier itu, maka proses berekonominya lebih menguntungkan lah, sebut saja. Ya, lebih menguntungkan. Oke. Kalau hal lain yang menurut saudara sangat krusial ya terkait dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih ya. Nah, ini kaitannya dengan dengan kontradiksi ya dengan Undang-Undang 20 tahun 19. Selain itu apa? Selain persoalan bentuk koperasi primer, sekunder dan tersier itu apa yang lain? Jadi gini, bahwa dulu yang saya sebut tadi, Pak Harto pernah mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 84 yang dikenal dengan Inpres Sapu Jagat. Beliau sendiri mencanangkan selalu tiap minggu keluar di TV yang namanya kelompok tani itu memberikan motivasi. Itu aja baru berhasil 10 tahun untuk swasembada pangan, ya kan, swasembada beras. Inpres ini ya, maksudnya Inpres Soeharto yang saudara maksud? Ya, Soeharto. Inpres nomor 9 tahun 2025 ini tidak akan efisien, tidak akan efektif. Karena tidak menyasar tentang kebutuhan tentang usaha-usaha yang ada di pedesaan. Tidak memilah-milah. Ya, hanya membentuk sebuah lembaga. Apa artinya membentuk lembaga? Kita sama-sama mengakui Inpres nomor 9 itu memang tidak diarahkan untuk membentuk jenis-jenis usaha di situ. Hanya global tentang usaha, tentang kesehatan, bahan pokok, pangan, ya sembako, simpan pinjam. Terus persoalan di sini disebut masalah kelautan, pertanian, perikanan. Jadi maksud saudara di Inpres nomor 9 ini ya cakupan kementerian yang dilibatkan itu kurang, harusnya diperluas. Iya, diperluas. Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima dan sebagainya. Itu perlu. BPN juga nggak ada, Badan Pertanahan yang dipimpin oleh Yusron Wahid, padahal dia memerlukan kantor-kantor itu. Tapi pada intinya, Mas, kalau tidak ada pengawasan, sementara ini adalah top down, pembentukan yang baru dibentuk oleh kelurahan dan desa, anggotanya juga belum jelas, pengawasnya nanti belum jelas. Makanya sebaiknya Menteri Koperasi sekarang menginventarisir koperasi yang ada di seluruh Indonesia, di desa, di kecamatan, untuk diinventarisir. Yang sehat itulah yang akan dikucurkan dana. Koperasi Desa Merah Putih itu nanti bisa bergabung. Dalam apa? Silakan berdiri sendiri atau bergabung dalam sekender. Oh, jadi usulan dari saudara adalah dalam penyaluran kredit nanti diusahakan hanya koperasi-koperasi yang sehat, yang sudah ada, atau koperasi merah putih yang baru dibentuk tapi sehat.
dianggap sehat, ya, setelah dievaluasi dan dinyatakan sehat, baru mendapatkan kucuran kredit. Kalau tidak tepat sasaran, Justru itu dengan adanya koperasi sekunder itu menjadi fungsi pengawasan. Kamu kan anggota kami sebagai badan hukum. Kalau memang anggota kamu tidak bisa diawasi dan tidak bisa mengembangkan usahamu, kamu tidak akan saya rekomendasi untuk mendapatkan kucuran dana. Ya, bahaya sekali kalau tidak persoalannya ada. ini adalah pada siapa yang merekomendasi kucuran dana itu. Kepala daerah, Kucuran modal. kepala daerah. Rekomendasinya Rekomendasinya daerah. kepala daerah. Apa di Inpres itu disebutkan bahwa nanti rekomendasi Menugaskan kepala daerah untuk ikut membantu pembentukan koperasi merah putih, menghubungkan tentang permodalan, perbankan dan sebagainya. Jadi mempunyai hak kepala daerah, bupati dan wali kota mempunyai hak untuk merekomendasi. Tapi yang paling krusial di sini, sayang seribu sayang, Inpres ini tidak melibatkan adanya gerakan koperasi sama adanya koperasi sekunder dan tersier. Oke. Ya, padahal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu mengamanahkan itu. Baik. Ya, adanya koperasi, 3 badan hukum bisa membentuk koperasi sekunder, 5 badan hukum bisa membentuk koperasi tersier. Oke, jadi diharapkan Inpres nomor 9 tahun 2005 diharapkan tidak bertentangan ya dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang koperasi. Dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Desa. Maaf, Jenderal. Merah dan hitam saja. Karena putih terlalu suci untuk negeri yang di dalamnya banyak orang mati, termasuk hukum dan keadilannya. Merah berani, putih suci, lambang suci diseret ambisi, di tangan kotor tanpa nurani, berkibar megah tapi penuh ironi. Kami berdiri tapi hati mati. Katanya Garuda lambang kejayaan, tapi yang diagungkan cuma jabatan. Yang jatuh miskin kami korban tekanan, disuruh hormat tiap upacara bulanan, tapi yang dijunjung malah pengkhianatan. Keadilan sosial hilang tanpa alasan. Pajak naik demi kantong pejabat sialan, tapi yang disiksa cuma rakyat pedalaman. Mereka kenyang pesta di meja jabatan, kami lapar cuma dapat angin haram.
rakyat kecil yang ingin bukti, bukan diinjak lalu disuruh berdiri. Merah itu darah kami, putih itu tulang yang kalian sakiti. Bukan pengkhianat jika kami berani bersuara lantang tanpa basa-basi. Kami ingin hidup yang bersih dan murni, bukan dihancurkan di negeri sendiri. Merah putih dikibarkan, tapi siapa yang ditinggikan? Merah putih dikibarkan, yang rugi rakyat, yang untung atasan. Merah putih dikibarkan, yang dijaga cuma kekuasaan. Rakyat kecil dihantam aturan dan undang-undang pesanan. Tak kibarkan bukan durhaka, kadang itu suara luka. Bukan benci cuma lelah bicara, harapan habis digilas negara. Kami diam bukan tak cinta, kami diam karena tak dianggap ada. Merah putih dikibarkan, tapi siapa yang ditinggikan? Merah putih dikibarkan, yang rugi rakyat, yang untung atasan. Merah putih dikibarkan, yang dijaga cuma kekuasaan. Rakyat kecil dihantam aturan dan undang-undang pesanan. I say keep